Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-fattahil alim, alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim, wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi dhulfa 'inda al-malikil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, yang sangat terkenal dengan sebutan Al-Imam Al-Ghazali. Suatu ketika beliau duduk dengan murid-muridnya, atau bahasa sekarangnya nongkrong, bahasa mudanya. Tapi nongkrongnya beliau dengan kita itu beda. Nongkrongnya beliau itu membahas tentang pelajaran, ya. Suatu ketika beliau duduk dengan murid-muridnya dan memberikan pelajaran dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada murid-muridnya. 6 pertanyaan yang beliau lontarkan, yaitu apakah yang paling dekat dengan kita, apakah yang paling jauh dengan kita di dunia ini, apakah yang paling besar, apakah yang paling berat, apakah yang paling tajam di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan ini senada dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Hadirin yang berbahagia, pada pertemuan yang singkat ini saya akan membahas satu pertanyaan yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasannya. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah yang paling dekat dengan kita di dunia ini. Al-Imam Ghazali melontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu murid-muridnya menjawab. Yang paling dekat di dunia ini yaitu orang tua, sahabat, teman, ada pula mungkin yang menjawab pacar. Lalu sontak Imam Ghazali, setelah murid-muridnya menjawab pertanyaan itu, Imam Ghazali berkata, pertanyaan kalian itu benar, akan tetapi yang paling dekat di dunia ini yaitu adalah kematian. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dari 3 potong ayat di atas tadi saya bisa mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil di sini yaitu bukan tentang kapan dan di mana kita akan bertemu dengan kematian, akan tetapi yang terpenting adalah sebesar apa kesiapan kita untuk bertemu dengan kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a hawaha wa tammana 'ala Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang mempersiapkan dirinya akan kematian merupakan orang yang cerdas, dan sebaliknya orang yang terlena akan hawa nafsu merupakan orang yang lemah. Hadirin yang berbahagia, lalu apa dan bagaimana apa yang harus kita persiapkan menuju kematian? Dari hadis tadi saya bisa mengambil 3 yang harus dipersiapkan untuk menuju kematian. Yang pertama, beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syekh Mu'ad berkomentar mengenai ayat ini dalam Al-Baghawi dalam kitabnya dalam kitab tafsirnya. Al-'amalus shalih alladhi fihi arba'atu asya'. Al-ilmu wan niyat was-sabru wal ikhlas. Dari Syekh Mu'ad dalam Al-Baghawi mengomentari bahwa amal soleh yang dimaksud dalam ayat itu adalah yang ada 4 unsur tadi. Yang pertama adalah ilmu, mengerjakan amal dengan ilmu, mengerjakan amal dengan niat, mengerjakan amal dengan sabar, dan mengerjakan amal dengan ikhlas. Seandainya
empat unsur itu tidak ada dalam amal kita, maka bisa jadi amal kita akan tertolak. Contohnya contohnya kita beramal dengan ilmu, dengan sabar, dengan ikhlas, akan tetapi tidak ada niat akhirat, maka amal tersebut akan menjadi amal yang sia-sia, yaitu amal duniawi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kam min amalin yatasawwaru ila akhirih. Berapa banyak amalan dunia yang bentuk banyak amalan akhirat yang bentuknya itu akhirat, akan tetapi karena niat yang jelek, karena niat dunia akan menjadi amal dunia. Contohnya yang dicontohkan kok, semisal kita dalam setiap hari kita sebelum 30 menit sebelum azan kita menggunakan jubah putih, sarung putih, sajadah putih menuju ke masjid, akan tetapi niatnya untuk dibangga-banggakan oleh manusia, maka itu akan menjadi amalan dunia. Dan persiapan yang kedua adalah meninggalkan amal buruk, yaitu yang dimaksud dengan amal buruk di sini adalah amal yang diharamkan oleh agama, yang dimakruhkan oleh agama. Karena meninggalkan sesuatu yang haram dalam agama adalah hukumnya wajib, dan meninggalkan sesuatu yang makruh adalah hukumnya sunnah, dan meminimalisasi pekerjaan-pekerjaan mubah adalah dianjurkan oleh agama. Dan persiapan yang ketiga yaitu selalu bertaubat. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Manusia biasa berbuat salah, akan tetapi yang tidak biasa adalah terlena dalam dosa dan kesalahan. Seorang ulama berkata, jangan bosan bertaubat meski kamu sering bermaksiat. Jangan bosan bertobat meski kamu sering bermaksiat. Jangan berhenti bertobat meski kamu bermaksiat dan bermaksiat. Teruslah bertobat sampai kamu bosan bermaksiat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.